Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kakung mah putri ingkang dirahmati Allah taala, alhamdulillah enjang menika kita saged pepanggihan. Mugi krana menika kula panjenengan sak mangke dilebetaken dados tiang-tiang ingkang bertakwa. Allahumma amin. Salat jibun salawat salam mugi katemon dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhaipun dumateng putra garwanipun kerabatipun sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Nah, Bapak Ibu ingkang rahmat Allah taala, pagi hari ini saya datang pada panjenengan semua untuk memberikan nasihat sedikit saja, dan nanti insyaallah sampean dan saya akan mendapat satu hal yang baik. Ya, moga-moga pagi ini juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah taala di pengajian menika nggih. Dan mungkin juga nanti sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik dan benar. Nah, Ibu, Bapak yang rahmati Allah, juga saudara semuanya, sedikit saya sampaikan tentang panjenengan dan saya untuk menjaga sholatipun. Salah satunya yang dapat kita ambil faedahnya, salah satunya adalah istri kita, istri Rasulullah. Ya, yang Rasulullah sangat senang sekali dia mengatakan ini qad, mengatakan ruziktu, yang mengatakan ini qad ruziktu hubbiha. Jadi Rasulullah SAW ketika kagungan istri yang sangat baik sekali, meskipun agak lebih tua dari Rasulullah, Khadijah mengatakan qadnya sungguh-sungguh aku diberikan rezeki yang luar biasa. Ya, satu yang Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak. Saya ulang lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah taala, jenengan harus bersyukur. Jadi ibu-ibu jadi ibunda yang soleha. Melihat Rasulullah orang yang sangat baik, Ibu Pange, mencintai istrinya dengan baik pula. Hingga Rasul ngendikan kot sungguh-sungguh aku direjikan sesuatu yang sangat hubbiha. Ku cintai siapa? Khadijah. Nah, engko Pange. Jadi sebagaimana bapak-bapak menika nuwun sewu, nek ndek bojo ya dicintai, disayangi, dilus-lus. Ora digetak-getak kon gawe kopi, rokok gitu Pange. Insyaallah kita cintai, sama juga ibu-ibu ya, untuk menjadikan Khadijah nek bojone kesel dipijeti, Bu. Ngerti ta, Bu? Kon gaweke wedang, gawekno wedang, Bu. Nah, ini hubbiha kata Rasul mengatakan. Kenapa? Salah satunya ibu-ibu, bapak yang rahmati Allah taala, nek istri yang soleha cinta sama Nabi, menjaga sholatnya, Rasul sampaikan, Pak, Bu, yaitu Khadijah orang yang baik, mereka dapat kabar, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat yang mulia yang diterangkan oleh Rasul. Atta Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Pak Bu, Atta itu datang, datang siapa? Jibril. Pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Memberi kabar. Nah nuwun sewu ibu-ibu semuanya, mbok ibu-ibu menika nuwun sewu, tulung ibu. Halo Ibu, Bu, Bu. Nah, jenengan nek kerja nggo bojone apik banget, jenengan termasuk di dalam membantu suami. Iku persis Khadijah. Khadijah menika membantu Rasulullah SAW. Nah, Rasul sampaikan datang ada Jibril Nabi SAW. Nah, niki Jibril, iki sing ngomong wae sing ndi iki? Bu. Sing pojok kae halo, aku tak ngomong sik sapa kae busa. Bu, sing pojok kae lho. Mbak Mei. Dadi Khadijah sampean, sampean ngomong dhewe. Dadi Khadijah sing cantik, sampean bojone piye Mas? Ora tok seneni wae bojomu kuru kae lho. Nggih nuwun salah Pak, ibu-ibu yang harusnya mencintai istri, nyayangi istri, nek bojo nangis dilup ngeten iki lho, ora wong lanang kok gendeng, ora ngono kuwi Bu. Sedih ini enggak, ini salah satunya yang datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasul hadil Khadijatu qad atat kama inaun fi idamun wa atma'un wa syarab. Nah niki no Bu, datang Rasulullah. Nah niki tak kandhani mu ibu-ibu semuanya sing kerja teng riki termasuk garwane bos adewi.
Mugi-mugi dari Khadijah, semuanya aja ibu, semuanya di Khadijah. Orang yang dapat salam saking langit, nonton lo, roh bojo cinta, roh bojo sayang, roh bojo sangat menghargai. Nah ini Jibril datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti Khadijah akan datang ngatakan atatka akan datang kepadamu, ma'aha bersana inaun fi, yaitu ina bunge. Jadi kata Jibril ngatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad akan datang nanti Khadijah. Itu datang kepadamu akan bawa ina nih loh, satu nanti tempat yang di dalamnya ada makanan, ada juga nih minuman. Faidah ya atas kan nanti nek Khadijah niki Khadijah gawe Nabi lho Bu Pak. Jibril ngabari kalih Nabi Muhammad, ya Muhammad nanti nek bojomu teko ngoten niku. Faqra asal alaihi salam min rabbiyah niki lho. Berikan salam saking Gusti Allah, berarti Khadijah dapat salam saking langit. Siapa yang beri salam? Gusti Allah. Masya Allah. Tidak ada satupun manusia yang diberikan salam saking Gusti Allah untuk wanita, hanya ini tok. Ya ngatan Muhammad atas kafaqra alaihi salam Rabbi azza wa jalla minni ngoten niku. Ya Allah, Masya Allah. Nah makanya ibu-ibu monggo semuanya jenengan sing bekerja mang cerita emang delokke Khadijah. Khadijah niku nek duwe duit terus bojone yo nyah-nyoh. Nek Rasul nangis sing ngeluh niku sinten sing ngesapi bojone ketika Rasulullah ngandani orang tua digelem ngrungokke bojone sing gelem. Masya Allah. Nah ternyata istri yang solehah nikah yang menjaga sholatnya, menjaga kehidupannya, Rasulullah dapatkan salam, tolong ya Muhammad sampaikan salam untuk siapa? Bojomu Khadijah saking sinten Gusti Allah. Masya Allah. Memberikan salam Pak pada Khadijah juga jangan lupa ya Muhammad, aku juga kirim salam untuk istrimu. Jibril juga salam Pak, Masya Allah. Kemudian juga wa basyirha bi baitin fil jannah min qassabin la tahabba fi wa la tasobba ngoten niku. Jibril sayang ya Muhammad salam dari Allah, salam dari aku dan berikan kabar untuk istrimu apa? Mengkeh kagungan rumah istana dari emas dan perak di surga. Yang di surga tidak ada lagi apa lagi Bapak? Bising kelelahan loh, nuwun sewu loh. Khadijah niku luar biasa loh Bu Pak, nuwun sewu loh. Ketika manusia mencaci maki suaminya, sing ngrangkul Khadijah kok jangan takut Mas, ngoten niku kok. Ketika suaminya dalam putus asa, artinya Rasulullah sudah dalam posisi ya Allah berat sekali dakwah. Sing datang Khadijah kok. Ketika manusia diajak sholat, nggak mau aku yang sholat di belakangmu wahai suamiku. Masya Allah. Terhadap anak-anak juga Khadijah sayang dan cinta hingga Rasul ngatakan ini qadruzitu hubbiha. Sungguh aku diberikan rezeki yang paling baik sama istri yang soleh sama Khadijah. Maka bapak-bapak semuanya menikah nggih Pak nggih. Paling seneng itu adalah kita punya istri soleh apa. Maka dikatakan rezeki yang paling hebat di muka bumi ada wanita solehah. Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang, tapi wanita solehah yang membanggakan diri jenengan bapak-bapak. Maka jenengan bapak-bapak tak kandani. Jangan sampai mudah-mudahan mencaci mencela istri kita. Kadang istri kita nggih ngoten niku nami tempat sampean harus betul-betul mencintai, mencurahkan diri jenengan Pak. Apalagi pengorbanan istri kita. Anake dhewe Pak nggih katakan ada laki-laki yang datang jaa ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kubaiki dalam pergaulan? Kata Rasul ngatakan ibumu Sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasul? Sumaman siapa lagi yang harus kubaik? Ibumu 2 kali Pak. Sumaman 3, kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ibumu, Masya Allah 3 kali Pak. Saya membaca, saya ngolek di dalam kitab ngopo sih kok 3 kali? Ternyata ibu-ibu, ternyata bapak-bapak. Ibu persani pengorbanan jenengan Bu sangat dahsyat sekali. 3 kali ibumu. Maka Hajar Asqalani mengatakan bagi ibu-ibu, kenapa? 1, ibu-ibu yang namun sewu nggih ketika anak di dalam perut sing gimbol mbokne 9 bulan 10 hari ibu dalam posisi kesel turu yo anake digembol. Ibu dalam posisi apa dia tetap digembel 9 bulan 10 hari. Sementara bapak gur goes, sementara bapak gur mancing,
Sementara bapaknya tidak seperti ibunya. Ngoten itu yang pertama. Kemudian yang kedua apalagi Ustaz setelah Rasul sampaikan. Yang kedua, ibunda yang solehah menikah melahirkan penuh dengan pergombalan. Wahai anakku, ketika aku melahirkan kamu darah persalinan, ngoten nika. Sebagai napa ibu bapak yang rahmati Allah, sebagai bentuk yaitu pengorbananku padamu nak. Niki yang kedua, jadi ibu-ibu dikatakan siapa? Maka ibu yang soleha ini bagi anak-anak nggak bisa apa-apa anak-anak bu. Nah bagi ibu monggo semuanya aja sebagaimana Khadijah tadi. Satu ibu bapak yang tadi kalau anak-anak mereka, anak jenengan ada di dalam perut jenengan pengorbanan luar biasa. Yang kedua melahirkan juga luar biasa. Yang ketiga menyusui ini dulu, 2 tahun itu. Nah hari ini Bapak Ibu yang ketiga menikah untuk menunjukkan seorang ibu luar biasa tetapi menikah. Saya sampaikan dengan ibu-ibu semuanya agar ibu menikah dalam pengorbanan, nggak usah tanggung-tanggung keluarga. Ya, ibu-ibu tetap harus betul-betul luar biasa hingga jenengan akan dicintai suami jenengan, jenengan akan dicintai anak-anak jenengan. Ya, bagi bapak-bapak juga sama, jenengan jangan tanggung-tanggung di dalam pengorbanan Pak. Kagem istri jenengan tindak dari rumah niki wae bekerja niki lho. Jenengan tindak bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata. Ibnu Abbas mengatakan jenengan mencari nafkah untuk istri jenengan mencari nafkah anak jenengan termasuk jihadun Pak. Jihad Pak jenengan, Masya Allah. Ini yang bicara bukan saya. Ibnu Abbas mengatakan laki-laki yang tidak bekerja dari rumah sudah berdoa untuk anaknya, untuk istrinya agar mendapatkan uang yang halal. Jihad. Masya Allah. Maka mau dalam keluarga jenengan, bapak semuanya, ibu semuanya, monggo kita berjalan di atas kebaikan dan kebenaran. Soalnya ingatan bapak, kalau semuanya sudah beriman akan nyaman dan akan enak. Sebagaimana Khadijah beriman, Nabi Muhammad juga beriman, maka dua-duanya bahagia luar biasa. Di dunia mereka bahagia, di akhirat bahagia. Nah ini ada satu hal yang menarik bapak, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena di dalam bab ini ibu-ibu menikah, nuwun sewu ya bu ya, jenengan umpamanya mencari nafkah bantu suami jenengan juga bagus. Tapi Rasul ngendikaken bagi ibu-ibu, tunjukkan jenengan punya karakter seorang ibu yang hebat. Al-ummu hiyal madrasatul ula fil hayati kula insanin. Ulama mengatakan al-ummu, ibu menikah adalah sekolah yang pertama bagi kehidupan anak. Makanya ibu-ibu semuanya mang sholat dengan baik bu. Halo ibu. Bu, sholat bu, nek jenengan sholat, jenengan gak akan dilihat anaknya. Nek jenengan sholat bagus ibu, anak jenengan akan sholat. Niki ada kisah saya ambilkan dalam kitab yang mulia menikah bu. Ada kisah yang menarik bagi laki perempuan. Niki ada perempuan niki nun sewu yang kurang baik akhlaknya. Ning nun sewu setelah dia melakukan kesalahan hidup, kemudian dia tobat. Kula baleni melih. Jadi bapak, ibu yang dirahmati Allah, mbak bilih jenengan semuanya pernah punya kesalahan yang berat. Tolong jenengan pahami, jenengan harus ada rasa tobat kepada Allah Ta'ala agar jenengan semuanya diampuni. Karena salah satunya ibu-ibu semuanya harus menjaga dirinya. Ini ada kisah menarik, yaitu ditaruhkan ngatakan dalam riwayat mengatakan ruwiya, yaitu an imro'atan min bani Israel, yaitu ja'at ila Musa. Ini ada kisah yang menarik. Ruwiya diriwayatkan dari tentang imro'atan wanita min bani Israel, dari wanita bani Israel. Ngeten ibu bapak, yaitu jahat datang ila Musa. Nah ini kan wanita, ini wanitanya Masya Allah luar biasa, masalah pun kehidupannya. Artinya apa ibu bapak semua? Melakukan kesalahan hidup, kemudian dia merasakan kesalahan itu membebani dia. Kemudian dengan linangan air mata dia pun menangis dan tobat. Nah ibu-ibu juga persani juga. Jenengan pernah berbuat salah, jenengan juga berbuat dosa, maka monggo jenengan tolong jenengan eleng-eleng mengenai semua persoalan hidup jenengan. Kalau ada kesalahan menangislah dan tobatlah. Sebelum mungkin nun sewu loh, karena jenengan ibu bapak persani juga ini yang saya sampaikan untuk wanita dulu, bapak juga sama. Jenengan ada permasalahan yang berat pak. Dosa jenengan juga banyak pak, sama dengan saya. Entah ini entah itu dosa kita menumpuk. Nah wanita menikah juga sama dosanya yang berat. Kemudian datang fakolat, datang kepada Nabi Musa berkata,
Wanita menikah dengan tetesan air mata ngatakan ya Rasulullah ini adnabun damban aldiman wa qad tabat minhu ila Allah. Nah niki laki perempuan datang tadi dengan menangis ya Rasulullah ya utusan Allah yaitu Nabi Musa ini sesungguhnya yaitu anabtu damban aldiman, sungguh ya Nabi Musa dengan air mata Bu Pak nangis nih. Saya dulu telah melakukan dosa besar, mang eleng-eleng ibu bapak semua mbok bilih nanti jenengan pernah melakukan dosa yang besar, jangan sampai ketawa-ketawa. Karena malaikat menika akan datang menjemput tanpa basa-basi mengke. Nah, nanti ibu bapak persani juga, nggih. Datang wanita menikah sambil menangis, saya punya dosa besar wa qad tabat minhu ilallah ta'ala, dan sungguh ya Nabi Allah Musa saya tobat dengan perlakuan saya masa lalu saya ngoten niku. Saya masa lalu saya jelek sekali dan saya sudah tobat dengan masa lalu saya yang berat dan berat sekali. Maka kemudian Pak Bu, wanita nanti dengan tangisan air mata ulai ayak firoli dambi wa yatuba alayya ngoten menika. Ya Nabi Allah Musa, tolong saya minta didoakan kepada Allah Ta'ala. Tolong ini namanya minta syafaat. Lewat siapa? Nabi, bapak juga boleh mengke datang pada kiai yang soleh. Pak Kiai kula kagungan dosa tolong mangdongake nggih. Boleh. Ibu juga boleh datang pada seorang nyai yang soleha, tolong nggih nyai kula didongake kula kagungan salah, ngoten boleh. Sebagaimana kita juga bapak-bapak yang haji atau umroh kemudian tolong dongake aku ya sana di tempat sana di mulia tempat mulia. Kemudian orang mendoakan, boleh Bapak. Nah ini juga sama wanita dengan tangisan ayaghfirli dzambi wa yatubu alayya. Tolong ya Nabi Allah, aku minta ampunan pada Allah Ta'ala dan tobatku ini tolong sampaikan pada Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya, nah ini ibu mang pirsani Bu, jenengan yang mungkin juga pernah berbuat salah, mungkin dulu jangan berkembang kepada kesalahan. Karena nuwun sewu kita hidup di masyarakat yang kados ini, yang semua bebas. Arep pacaran ning negara dhewe ya oleh, arep ning parang tritis ya oleh. Ya, karena bebasnya ini jadi kita ada kebebasan. Sampai lihat juga ada di sana kafe-kafe, ada night club juga di sana banyak sekali. Kita bebas di negeri kita, maka kebebasan sampai dosa-dosa menggampang kita ciptakan. Nah wanita tadi mengatakan, ya saya minta doakan ya Nabi Allah tentang dosa saya karena aku sudah tobat tentang masalah lalu saya. Faqalalah Musa alaihissalam wa man dambuki. Kemudian Nabi Musa tanya, wahai saudari apa dosamu? Nah niki Bu Persani, ini kiai juga sama nek takwa ya kiai saya minta doanya nang niki salah tobat saya apa dosamu gitu loh. Kemudian wanita mengatakan ya Nabi Allah dengan tangisan Bu Pak yang dirahmati Allah. Ya Nabi Allah ini zana itu wa waladatu waladan faqataltuhu niki mang renungkan. Termasuk nuwun sewu Pak Bu niki mengke mbok bilih ini pernah terjadi pada jenengan semua. Nuwun sewu lho, bukan jenengan atau teman jenengan. Ya Nabi Allah, saya dulu ini sungguh-sungguh zina itu aku berzina. Ya Allah, naudzubillah. Lalu setelah waladu kemudian aku punya anak. Maaf nggih, dari zina tadi hamil lah. Aku hamil kemudian aku mengeluarkan anak yaitu anak waladan, anak laki-laki. Faqataltu maka anak tadi tak bunuh. Mang Persani Bapak Ibu rahmatullah taala, wanita sekejam apa sekarang membunuh anaknya sendiri? Kita juga banyak kok sekarang mahasiswi yang membuang anaknya di pinggir jalan atau aborsi yang semisalnya. Bapak lihatin semuanya dari akibat pergaulan bebas kok di dunia ini, dan ini memang ada di depan mata kita. Tapi ini terjadi di zaman Nabi Musa. Ngatakan wahai Nabi Musa, dosaku yaitu aku berzina dengan laki-laki bukan suami saya, kemudian wawalatu waladan qawaqataltuhu, kemudian lahirlah anak laki-laki dan ku bunuh. Mang bayangke Bu, anak dhewe dipateni wong jenenge singa wae gak akan membunuh anaknya kok. Ini seorang ibu kok sampai nekat membunuh anaknya sendiri karena kebingungan dan tidak punya agama. Nah dalam pembunuhan dan perzinaan menika nuwun sewu lho Pak Bu, bedane Nabi Musa kali Nabi Muhammad teng mriki niki. Nek Nabi Musa memang agak orang yang sangat luar biasa, langsung berani. Nek Nabi Muhammad SAW lebih lembut lagi.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah ngeten iki pengajian kados ngeten iki datang laki-laki niki sahabat niki saya gambarkan betapa akhlaknya Nabi Muhammad SAW indah sekali. Ya Rasulullah, ada laki-laki datang, Pak. Izinkan saya untuk berzina, ngoten iki lho. Izinkan saya ya Rasulullah untuk berzina. Nabi nggak marah kok Pak, tidak lembah kalau nanti kamu zina maka akan kupukuli kamu 100 kali atau kubunuh. Tidak, duduk dulu Mas, duduk. Niki Nabi monggo Bapak-bapak juga sama untuk menyelesaikan masalah sebagaimana Nabi yang mulia. Kenapa? Duduk dulu Mas. Saya tanyakan seandainya kamu punya ibu nggak punya? Wah ya Rasulullah. Seandainya yang dizinai itu ibumu bagaimana? Wah, yo akan saya bunuh orang yang menzinai ibu saya, kata laki-laki itu, Pak. Kemudian tanya lagi, kamu punya adik perempuannya ya Rasul? Kalau dizinai orang lain gimana? Oh, saya akan marah ya Rasul, akan aku cari orang tadi ku bunuh juga sama. Kemudian kamu punya bule nggak? Punya. Kalau seandainya bulemu dizinai orang lain gimana? Oh, marah. Nah, sama saudara. Kalau kamu menzinai orang lain juga sama, keluarga mereka marah dan akan mencari membunuh. Baru sadar, iya ya ada sebab akibat. Jadi orang mau begini maka ada sebab akibat. Nah laki-laki tadi bapak-bapak ibu akhirnya nggak zina. Tapi lihat di sini Nabi Musa alaihissalam yang datang wanita dengan menangis sedih. Ya Nabi Allah ngatakan apa? Ini zanaitu wa waladtu waladan faqataltu. Ini bapak ibu bersani aku kata dengatan aku zina ya Nabi Allah. Kemudian zina itu aku punya anak ya Nabi Allah. Kemudian lahirlah anakku laki-laki dan tak bunuh. Apa yang terjadi Pak? Bu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka marahnya Nabi Musa. Faqala laha Musa alaihissalam ukhruji ya fajr la tanjil naram minas sama fatarikna. Ngoten nika Nabi Musa marah, keluar kau dari rumahku, ngoten niku dengan keras sekali. Ukhruji ngoten nika, keluar kok ya fajr, orang yang berbuat salah dosa, ngoten nika. Saya ulangi Pak Bu ya, Nabi Musa marah dengan mengatakan kata-kata yang maaf nggih Bu Bange memang kurang bagus, yang ruji ngoten lho. Keluar kau dari rumah ini. Yang dikhawatirkan apa Pak? Zaman dulu Pak Bu yang rahmat Allah, kalau ada dosa kok langsung dihantam dari langit Pak. Nabi Musa juga takut, mengutal apa lagi minasafat tarik Nabi sok miki. Ya menika dengan perkaramu ini akan membakar semuanya. Ya aku ya kamu semuanya terbakar. Nah ibu bapak bersani, bagaimana kondisi wanita yang tadi melakukan kesalahan, pengen dapat doa, pengen dapat sesuatu kekuatan agar dia dapatkan kemenangan, tetapi Nabi Musa kok malah mengusirnya. Nah di sini ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah itu juga fakharajat min indau munkasiratal qalbi. Nah niki mang persani wanita tadi yang berzina membunuh anaknya keluar dari rumah Nabi Musa sambil mungkasiratul qalbi, hatinya remuk, hatinya sedih, menangis dan menangis. Sama dengan ibu-ibu juga sama. Ibu kalau punya kesalahan jenengan datang pada orang, pengen jenengan agar dapat bantuan support, agar yang bisa kuat, sama dikatakan keluar kau dasar kau pelacur, nangis jenengan. Sama dengan niki ibu semuanya mengrenungkan saya loh, ibu-ibu juga sama. Saya yakin jenengan punya dosa sama, tapi bukan zina, mungkin yang lainnya nih loh. Tolong ibu-ibu jenengan banyak sebagaimana siapa orang lain, banyak jenengan istighfar, banyak jenengan tobat atas masa lalu jenengan. Saya juga sama, bapak juga sama. Kita manusia yang banyak salah dan dosa. Kita semua pahami dosa kita tidak akan bisa hilang tanpa apa? Tobat, tanpa apa lagi melakukan kebaikan. Jadi kita semua orang-orang kados jenengan dan saya niko banyak dosa meniko, terus banyak istighfar, banyak beramal soleh, mungkin dzikir jenengan, maos Al-Quran jenengan, sholatin jenengan semua diperbaiki. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah Allah akan sayang. Nah niki setelah tadi mungkasiratul qalbi, hatinya tadi sakit pecah, hatinya tadi kemudian luas kacau balau, wanita keluar, mungkin tangisannya tambah besar. Setelah itu Bapak Ibu, yang inilah yang dapatkan kita hikmahnya. Fanazala Jibrilu alaihissalam wa qala ya Musa ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima rodatta taibatan ya Musa. Ngeten Bu Pak,
Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya. Setelah itu Jibril diperintahkan Allah, tanfanaza turunlah malaikat Jibril alaihissalam waqala, kemudian berkata sama Musa. Nah ini Bapak Ibu pirsani, Nabi Musa itu satu-satunya manusia yang bisa bicara dengan Allah di muka bumi ini, satu-satunya. Sedang Nabi Muhammad SAW belum pernah berbicara dengan Allah. Hanya Nabi Musa satu-satunya yang luar biasa yang bisa berbicara dengan Allah Ta'ala. Nah ini Jibril datang berbicara, ya Musa, Rabbu Ta'ala yaqulu laka lima raddat ta'ibatan ya Musa. Allah ya Musa tanya kepada kamu, mengapa engkau tolak wanita yang tobat? Nah niki Bapak Ibu yang dirahmati, ada dosa yang lebih besar dari itu. Ada dosa yang lebih dosa besar dari satu zina dan membunuh anaknya. Amma wajada saron minha, ada dosa yang lebih besar dari itu ya Musa. Nabi Musa kaget sekali. Bapak Ibu pirsani semuanya, wong satu membunuh anaknya sudah luar biasa kok. Anaknya sendiri dibunuh, dia berzina, kemudian bunuh, dosa besar. Kok ada dosa besar yang lainnya apa gitu loh. Nabi Musa bertanya, qala Musa ya Jibril wa man huwa syarrum minha. Niki tak kanen Bapak semuanya. Jadi nek dosa niku kadang-kadang ya Pak, sepertinya awake niku biasa. Neng ternyata di hadapan Allah dosanya besar sekali. Maka Nabi Musa ketika tanya, ya Jibril wa man huwa syarrun minha. Ya Jibril, dosa yang lebih besar dari zina kemudian membunuh anaknya itu apa? Nanti mangeling Pak nggih. Jadi dosa niku kadang-kadang biasa ning ternyata jadi besar Pak. Contohnya jenengan Ibu Bapak semuanya, wingi-wingi ini lho pas kampanye nih lho. Sampeyan kita men umpaman usah ngece Pak Jokowi, Jokowi kuru kata nih, Jokowi ini ku sampeyan kena dosa besar loh. Termasuk merendahkan, mencaci maki, sampeyan nggak boleh loh. Kita men ngomong abi ngoten ternyata masuk kena dosa besar nanti. Kan cuma sedih nih bang, ini, oh hati-hati. Ya, nah niki dikatakan tadi dosa besar apa yang lebih besar dari namanya zina kemudian membunuh anaknya. Kata Jibril, wa man wasal minha qala tariku salamu amidan muta'amid. Nah niki Pak, apa dosa besar? Kata malaikat tariku salat amidan muta'amidan, yaitu dosa besar meninggalkan salat dengan sengaja. Eleng-eleng loh Pak nggih. Kenapa sholat lebih besar dari membunuh? Kenapa sholat lebih besar dari zina? Nuwun sewu Pak, niku hanya Allah. Jenengan dan saya diciptakan oleh Allah Ta'ala ini korban ibadah. Jenengan ini tidak lama keurip teng dunya kok. Jenengan nang pirsani, kita semua dulu tidak ada. Hidup kita pertama di perut ibu kita 9 bulan 10 hari. Setelah itu saat ini hidup kita di sini ini pirang tahun toh. Paling adik kata Rasul umar umat kan ya 60 sampai 70 tahun. Jenengan dan saya meninggal dunia masuk ke kuburan. Kuburan berapa ribu tahun sampai lihat dari Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun lebih dereng kiamat. Nah Nabi Adam jutaan tahun, kita masih lama perjalanan kita. Niki di dunia niko hanya akan mendapatkan hasil Pak Bu. Menggoteng donya menikah jenengan semuanya harus berbuat baik. Untuk apa? Niki perjalanan waktu nih kalau kita di kuburan bagaimana nanti. Nah hidup kita baik tentunya enak di kuburan. Makanya pendek sekali urip adi sing niki lho. Sekarang ini ujian yang berat di dunia menikah. Makan jenengan dan saya kudu sholat. Loh, maka Rasul sanjangkan. Nek kowe ra iso sholat ngadeg Allah babar ngeten to Pak Bu nggih. Nek jenengan ra iso ngadeg Bapak semua mang linggo. Nek linggo ra iso sampean mang turun. Nek turun jenengan mboten iso nggerakake tangan dengan isyarat mata. Nek mengke salat waktu yang subuh, duhur, asar, maghrib, isya jenengan mata sudah tidak bisa digerakkan, hati jenengan masih eling mang salat 5 niku lho Pak. Kekuatan kita hanya di salat kok. Tidak ada lainnya kok. Jenengan berat melakukan sholat nggih subuh setiap hari 5 kali subuh, duhur, asar, maghrib, isya terus setiap hari. Nek namanya puasa cuma setahun sekali pun hanya sebulan. Apalagi haji itu pun bagi mereka yang mampu. Apalagi sekarang sedekah bagi mereka yang mampu juga. Ini sholat niki loh jenengan semaka Rasulullah tadi, Rasulnya Nabi tadi yaitu Nabi Musa. Ada apa dosa apa yang lebih besar dari namanya zina dan membunuh, yaitu tariku sholati amidan muta'amidan. Naki bapak-bapak dan saya pahami ibu juga sami. Jenengan jangan sampai sekali-kali pun meninggalkan sholat ini loh.
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hak yang kita sembah. Bapak dan saya nggak boleh menyembah selain Allah. Karena ini sholat niki kekuatan kita. Maka tadi menunjukkan Bapak, walaupun jenengan berbuat apa saja pun, mang sholat mungkin insya Allah akan hilang semuanya. Niki satu. Sholat enggak. Yang kedua ada kisah yang menarik juga dalam kitab mengatakan anba di salafi anau atajahtan lahumatat. Ngeten Bu Pak. Niki wau wanita sing satu nggih Pak Bu nggih. Niki melakukan dosa yaitu dosa zina. Kemudian apa membunuh. Siapa yang dibunuh? Anaknya. Niki pun dikatakan masih kalah dosa besar dengan apa meninggalkan sholat. Maka Bapak semua eleng-eleng jangan sampai jenengan Pak. Niki meninggalkan sholat. Ibu juga sama, jangan sampai meninggalkan sholat. Kecuali jenengan memang sudah nggak bisa apa-apa, baru nanti kita sholat ke bareng-bareng. Ya, tadi jenengan semuanya tulung mengke tetap sholat. Nek ra gelem sholat tak sholat kira ngono kuwi to. Mungkin diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Paing umpamane ngoten nggih. Nah niku saya nggih niki salah satu ini agak yang kedua yaitu apa dalam hikayat kisah yang lainnya anba'di dari sebagian as-salaf orang dahulu anahu yang tentangnya ataj uhtan dan dia datang niki gambarnya ngeten. Jadi seorang laki-laki menengok kerja di luar, begitulah. Kemudian ada saudarinya yang meninggal dunia, dia pulang, pulang fasad tokais minhu fi malun fi kubriha, falam yasura bihi ahadun khatain sarafa an kubriha. Niki laki-laki wanita karena dia berbeda tempat, datang karena sinten saudarinya meninggal dunia. Eleng-eleng Bapak tak kandhani jenengan, Bapak duwe bojo, ibu juga sama kagungan bojo, tulung sampean tutup belajar. Mungkin nek sing mati meninggal dunia bojo jenengan sing ibu-ibu sing mandikan. Bagi ibu-ibu yang meninggal sing bagus sing mandikan bojone, ngoten niku Pak. Mungkin salah satunya karena Aisyah pernah, ya Rasulullah aku sakit begini, kata Rasul jangan takut Aisyah. Nanti kalau kamu meninggal dunia lebih dulu dari saya, maka nanti kamu yang memandikan aku. Dan kemudian engkau mulai Aisyah, engkau ya aku yang mengkafanimu ya Aisyah. Kemudian engkau amati aku yang mensolatkan ya Aisyah. Kemudian setelah aku solatkan ya Aisyah, aku yang mengkuburkan kamu. Nah niki bapak-bapak tak kandhani sampean saat niki latihan. Jadi jenengan latihan bagaimana ngedusi mayit. Mungkin nek bojo sampean mati jenengan sing ngupeni. Ora dititipke wong liya. Nggih nek untuk suami istri begitu, bagi istri juga sama. Nek suami meninggal dunia jenengan Bu, ya yang menyucikan semuanya sampai memberikan apa? Sampai memberikan kain kafannya jenengan. Nggih untuk apa? Inilah rasa cinta yang luar biasa. Nah niki tadi tetapi ternyata Bapak Ibu laki-laki tadi yang pulang ke rumah saudaranya meninggal dunia. Nah dia kemudian ikut Pak ke kuburan. Ternyata di situ ada maling mengatakan fasa kotok, dia turun ke liang lahat karena dia adalah saudarinya. Dia membawa dompet, jatuhlah dompet di kuburan, tidak ada yang tahu termasuk dia karena di situ ada uangnya. Yang dikitakan an kubriha falam yas'uru bi ahadun khatain saraf an kubriha. Nah sampai dipendem tadi saudarinya wonika baru bangkit Bu Pak, laki-laki tadi eleng-eleng, loh dompetku neng di oh gitu, di mana dompetku tadi, baru eleng-eleng, oh iya tadi saya turun ke liang lahat tadi aku, oh di sana jatuhnya dompet saya. Summa dzakara faraja ila kubriha, kemudian datang lagi Pak di kuburan. Setelah manusia pulang tadi, laki-laki tadi pengen ngambil apa? Dompet yang jatuh di kuburan. Fana basuhu ba'da main sarafana, setelah manusia pergi, artinya di dewean Pak Bu. Setelah itu Bapak Ibu bersanin juga, ya setelah itu juga semua kemudian apa lagi? Fawajada kubra yastailu alaihi naron farodatu rabi alaiha. Ngeten Bapak Ibu, laki-laki tadi pengen, waduh dompetku kayak ono duitnya, pengen semuanya ada di sana. Mungkin ada kartu ini, pokoknya begitulah, di kuburnya dibongkar sama dia. Belum lagi lama Bapak Ibu, kuburannya ternyata penuh dengan api. Ini pernah saya sampaikan ketika saya ngajar di Wates juga. Jadi di Wates juga ada cerita persis ini, ya persis ini ada ibu bapak-bapak yang katanya, Ustadz saya juga sama kemarin seperti ini. Kuburan yang penuh dengan api yang dia bongkar ini juga sama Pak Bu. Laki-laki tadi membuka kuburannya, melihat yastailu alaiyan naron faroda turab alaihi waroja ila umi bagian khisnan faqal. Laki-laki menikah membuka kuburan saudarinya. Ya Allah ya Rabbi innalillah wa inna rajiun gitu Pak.
Kok penuh dengan api, nangis deh, ditutup mulai dengan nopona turap tanah, pun masukkan lagi, ditutup lagi, nggak cari lagi cash-nya, jadi dompetnya karena sangat takut, sedih dan luar biasa, bingung, menangis ya datang pada ibunya. Nah, niki Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala niki juga sama. Saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, tolong jaga sholat jenengan, tolong nun sewu nggih, mumpung jenengan masih bisa hidup, niku loh. Kita hanya sebentar teng dunia ini, hanya sekitar 60 sampai 70 tahun yang berbicara sama Nabi kita yang mulia. Nah, tadi laki-laki sudah menangis tadi datang pada ibunya dengan bagian hazinan, dia nangis terseduh-seduh bertanya kepada ibunya, ya ummah, ahbaroni an ukhti wa ma kanat ta'mal, begitu. Dengan tangisan dia perlahan, wahai ibu, aku ingin tanya tentang saudariku niki gimana toh? Kehidupan sehari apa yang dikerjakan, nangis dengan lembut sekali. Ya ibu, ada apa sebenarnya? Apa yang dikerjakan saudariku selama aku pergi? Artinya di sini karena perbedaan tempat tadi. Qalat, ibunya berkata, wa masyaulaka anak, wahai anakku, kenapa kamu tanya tentang saudarimu? Ada apa? Toh tadi sudah mati, sudah kamu kubur toh. Ini ibunya masih belum curiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian laki-laki dengan ya ummi nangis lagi. Wah ibu, ra'aitu kubroha yastailu alaina naron. Wahai ibu, ketika aku membongkar kuburan adikku, aku melihat kuburan penuh dengan api. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuburan penuh dengan api, artinya di dalam kuburan kok ada api dari mana? Ngoten loh. Nah Bapak Ibu jangan tanya, masa di dalam kuburan ada orang yang baik? Itu hanya Allah Pak. Azab kubur niku ada sesuatu Bapak dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dipikirkan. Kadang-kadang Islam dengan dogma. Gurmuno kuwi lho. Kalau Bapak Ibu Persani juga, Bang Persani juga, kalau saya mengatakan ngomong sih nggak bisa diakalkan. Saya tanya jenengan kalau nggak bisa diakalkan. Bapak Ibu menikah punya darah dalam tubuh jenengan. Saya tanyakan kalau pakai akal, darah Ibu berapa liter, darah Bapak berapa liter? Sampai nggak bisa menjawab meskipun milik jenengan satu. Bapak Ibu ngomong saya punya rambut, saya tanya rambutnya jenengan berapa ribu, sampai nggak bisa jawab. Itu real, nggak jelas. Sampai nggak bisa. Saya tanya lagi jenengan punya otot jenengan berapa ribu Pak? Dalam perut jenengan, dalam diri jenengan. Sampai nggak bisa menjawab toh. Maka apalagi dalam hal-hal yang gaib yang di sini di kuburan tadi nggak bisa dijelaskan. Memang kita percaya saja. Nah ini laki-laki juga sama, ibunya juga paham. Ada api memang kalau dari mana api nggak bisa masuk akal, tapi ada. Sama dengan tadi, jenengan punya darah, sampai nggak ngerti darah jenengan, tapi ada itu. Otot jenengan juga ada, tapi sama nggak ngerti berapa juta. Rambut jenengan, pori-pori jenengan juga sama, jenengan nggak ngerti pori-pori saya punya berapa, sampean punya di depan mata jenengan, sampean nggak bisa ngitung kok. Tambah lagi nuwun sewu kentut jenengan warnane opo, tak jelas toh kentut ya adil. Bapak Ibu kemudian saya sampaikan, niki rasa suwe-suwe to Pak. Betul rasa suwe-suwe to? Nggih, engko ndak sampean arep kerja arep kerja kok diseneni wae. Nah Bapak Ibu kemudian tadi laki-laki mengatakan fabakat, tadi fakot ibunya menangis dan berkata ya waladi anakku kanat uhtaka tatahawna bisol. Nah ini Pak Bu, wahai anakku ya saudarimu itu, sambil menangis ibunya mengatakan wahai anakku ya saudarimu ini dulunya hidup, ini ternyata sangat apa, sholatnya itu berling niku lho Pak. Sholat nek gelem itu satu. Kemudian kalaupun sholat niku selalu mengakhirkan waktu. Niki mang eleng-eleng Bapak Ibu yang rahmati Allah. Dalam kita menikah niki satu aja berleng tapi masih sholat. Kemudian sholat yang kedua dia mengakhirkan waktu, kena hukuman ngeten niki Pak. Apalagi orang sing boten sholat niki loh. Maka jenengan dan saya Bapak Ibu, mumpung ade itu saya urip menikah, monggo Pak. Mang sholat Pak, monggo Bu, mang sholat dengan tepat waktu. Paling bagus untuk laki-laki sholat di masjid. Untuk laki-laki berjamaah, jenengan akan dapat mulia. Ngoten niku. Untuk apa? Menghapus masa lalu jenengan. Untuk menghapus masa lalu kesalahan kita. Bagi ibu juga sama. Monggo ibu-ibu semuanya, sambil jenengan bekerja ketika Allahu Akbar, ibu cepat ambil air wudhu. Agar jenengan juga akan menjadi bahagia. Kalau nuwun sewu kita seperti ini tadi wanita ini kira ngeri toh.
yang dia sholat berlin, yang dia sholat ini maaf sekali nun sewu hanya kadang sholat duhur, sholatnya Arab neng asar, sholat asar mungkin ke maghrib niki naudzubillah. Nah nun sewu hari ini saya sampaikan bagi bapak ibu yang dirahmati Allah niki yang pertama ibu semua saya harapkan menjadilah Khadijah. Ini yang pertama, agar jenengan bisa mencintai suami dengan baik sebagaimana yang disampaikan. Kemudian yang kedua bagi bapak-bapak jenengan jadilah sebagaimana Nabi Muhammad SAW, yaitu bersyukur punya istri yang mengatakan sungguh aku dapat rezeki yang sangat baik. Siapa? Yaitu istri. Mangga bapak semua juga sama yang punya istri jenengan rasa cinta. Cinta yang bagi keluarga menjadi sakinah mawadah warahmah. Engkang nomor 3 Pak. Dalam hubungan kita berkeluarga nuwun sewu jangan lupa sholat. Sebagaimana sholat itu apa? Menghilangkan dosa-dosa kita semua. Contohnya di wanita tadi karena dia tidak sholat nggak bisa mencintai anaknya. Hingga anaknya yang lahir pun dibunuh. Tapi bagi orang-orang yang sholat dengan baik tidak akan mungkin seperti ini. Contohnya Khadijah. Maka ini yang ketiga saya harapkan bapak termasuk ibu-ibu semuanya tolong jaga sholatnya. Nah ini salah satunya wanita tadi melakukan begitu banyak kesalahan pun dia taubat. Kemudian oleh malaikat dikatakan ada dosa yang lebih besar apa? Yaitu sholat, meninggalkan sholat. Maka ibu pirsani, ibu jangan sampai meninggalkan sholat. Ya eleng-eleng jangan pernah meninggalkan sholat kecuali ibu dalam posisi menstruasi dan nifas. Nanti jenengan semua tolong ibu semua tolong dijaga karena bagaimanapun juga itu bisa menghilangkan kesalahan. Kemudian yang keempat bagaimana orang-orang sing maaf sing biling tadi sholatnya gelem tur eleng itu kena ancaman adanya siksaan di kuburan, yaitu apa? Akan dibakar. Naudzubillah. Dan termasuk juga orang-orang yang tidak sholat sebagaimana dikatakan, yaitu apa? Fakai wahal min la yusolli. Saya mengatakan bagaimana dengan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat aja seperti itu ya artinya sholat sing berling itu loh. Ya, ini artinya bukan masuk neraka abadi, tidak. Niku di kuburan ada namanya siksa kubur. Nah kita harapkan monggo bapak-bapak semuanya juga tolong mangdongake wong tua jenengan yang telah meninggal dunia. Ya Allah luaskan kuburannya ya Allah. Berikan kemudahan dia di kuburan untuk bapak ibu kita yang telah meninggal dunia agar mereka di sana bahagia. Tentunya doa jenengan nanti tentunya jenengan semua harus sholat dulu agar apa? Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, moga-moga ibu-ibu apa semuanya ini saya sampaikan untuk jenengan semua untuk menjaga sholat jenengan dan juga menjadikan wanita yang hebat dan juga laki-laki yang hebatnya. Semuanya ini saya ambilkan sedikit dari nukilan Syekh kita yang mulia. Nah, moga-moga sedikit mereka menjadikan semangat bagi ibu bapak semua dalam pekerjaan jenengan untuk menjadikan orang-orang yang hebat. Ya sebagaimana tadi saya nukilkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang bekerja mencarikan nafkah untuk istrinya, untuk anaknya termasuk jihadun. Jadi jihad tidak mesti berperang. Jihad seorang suami mencarikan anak istrinya hal-hal yang halal maka termasuk jihad. Saya kira cukup dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak pimpinan, monggo Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Argo Abu Zahra atas tausiahnya. Jazakallah khairan katsiran. Luar biasa. Saya dengarkan dari awal nih kata sholatnya berapa puluh kali, 100 lebih ya. Ini sebuah pesan yang semoga saja merasuk dalam hati kita ya. Karena Rasulullah sendiri ketika mau meninggal yang dipesankan untuk umatnya adalah sholat ya. Betapa banyak orang yang melalaikan masalah sholat ini ya. Nah ini tanya dikit Ustaz, kalau sholatnya rajin tapi maksiatnya rajin gimana? Sholatnya rajin tapi karaoke-nannya rajin gimana? Gimana Ustaz?
Niki nggak mboten mungkin sholat itu ditompo karena salatan sholat yang diterima niku akan meninggalkan semua kemaksiatan. Niku gur ngapusi wae. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar pengen dipuji aja Pak. Tapi kalau sholatnya bagus akan menjadikan maksiat lari kok Pak. Niku sudah dari Rasulullah SAW. Contohnya sama sahabat nggak ada sing karaokean. Nggih mboten ya. Termasuk bapak-bapak di sini ya. Jadi mang eleng nek sholat jenengan apik insyaallah aman. Aman dan aman. Gitu Pak nggih. Berarti nggak cukup sholat ya Ustaz nih. Ya, harus menegakkan sholat. Jadi kita sholat, kemudian keseharian kita juga harus menegakkan syariat Allah, ya, sehingga benar-benar sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah kekejian dan kemungkaran. Ya. Maka marilah sholat kita ini ditegakkan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan juga dalam keseharian kita selalu mengikuti ajaran Allah dan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang kita terima pada pagi hari ini dari Ustadz Argo. Dan marilah kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.